العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kemarin alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan inti dari kitab Tayyib, di mana kemarin kita sudah mengambil bab tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum, ya, yang dimana beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ahkam ini setelah beliau menjelaskan tentang ilmu usul al-fiqh, definisinya, pengertiannya, yang dimana ilmu usul fiqh itu sendiri apa? Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara seseorang untuk memetik hukum dari apa? Dari dalil-dalil syar'i terhadap suatu amalan atau ibadah. Tayyib. Oleh karena itu beliau menyebutkan apa itu hukum yang akan kita petik dari dalil-dalil syar'i melalui ilmu usulul fiqh. Kemudian beliau jelaskan. Tayyib. Yang paling pertama beliau jelaskan kemarin adalah ta'rif hukum itu sendiri. Apa itu ta'rif hukum? Pengertiannya. Ya, ahkam itu apa? Jama dari hukum. Hukum sendiri itu apa artinya? Al-qadha. Artinya apa? Hah? Qadha. Hah? Baik, apa artinya qadha? Ketetapan, penetapan atau ketetapan, ya. Baik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dari tulis kemarin, bil haqqi. Baik, inna anzalnal kitaba bil haqqi litahkuma baina an-nas, ay litaqda. Ya, agar kiranya engkau menetapkan perkara manusia dengannya. Secara istilah apa? Hah? Hah? Baik, berupa al-wada' atau tanda, ya. Jadi hukum secara istilah adalah apa yang diinginkan, diperintahkan oleh dalil-dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah, berupa sesuatu yang berkaitan dengan amalan seorang mukallaf, seorang yang dibebani oleh syariat. Baik perintah atau keinginan tersebut berupa apa? Tolab, permintaan, atau berupa takhyir, pilihan, ya, atau berupa wada', alamat atau tanda-tanda. Baik. At-talab itu sendiri kemarin kita sudah bagi menjadi berapa? Dua. Apa itu? Baik. Talabul fi'il dengan lawannya fi'il. Kalau fi'il melakukan, lawan dari melakukan apa? Meninggalkan. Talabu at-tark. Jadi talab itu kemarin kita sudah bagi menjadi talabul fi'li dan talabut tark. Perintah atau permintaan syariat ini itu terbagi menjadi dua. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Kemudian dari setiap perintah ini dibagi lagi menjadi dua. Apa itu? Akhi yang kacamata? Baik, ada yang kalimat yang kurang. Pertama kita bagi dulu talabul fi'li menjadi apa? Dua. Apa itu? Permintaan yang harus. Permintaan untuk berbuat sesuatu tapi dengan bentuk keharusan. Ini apa namanya? Wajib. Yang kedua? Baik. Permintaan yang apa? Permintaan untuk melakukan sesuatu tapi
tidak di atas bentuk keharusan. Ya, ini yang ditakbir dengan beliau dengan apa? Al-afdholiyah. Ya, dia diperintahkan tapi dalam bentuk afdholiyah. Kalau dilakukan itu lebih afdol, ya, lebih utama. Baik, sebelahnya kita. Ini tadi thalabul fi'li yang dibagi menjadi dua. Nah, yang kedua ini thalabut tark. Dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ala sabilil ilzam, dalam bentuk keharusan. Ini dinamakan dengan apa? Haram. Jadi kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu, bentuknya harus, tidak boleh tidak, ini haram. Yang kedua, ala sabil ghairi al-ilzam, atau yang ditakbir beliau dengan apa? Ala sabilil afdholiyah, lebih utama untuk ditinggalkan. Apa namanya ini? Makruh. Thayyib. Kemudian at-takhyir. Apa itu takhyir? Al-mubah. Ya, ditakbir dengan takhyir, pemberian pilihan. Karena apa? Ya karena mubah memang itu adalah pilihan. Boleh seseorang untuk melakukan dan boleh tidak. Tidak ada perintah dari syariat dan tidak ada larangan untuknya. Iya. Thayyib. Kemudian apa itu al-wada' antum? Baik, sudah? Hah? La, sampingnya. Baik. Jadi al-wada' itu hukmul wad'i, hukum yang ditetapkan oleh syariat sebagai hukmul wad'i. Apa itu? Dia adalah tanda yang dijadikan oleh syariat sebagai apa lagi namanya? Tanda untuk mengetahui apakah amalan itu syah atau tidak. Begitu pula tanda yang ditetapkan berupa syarat-syarat atau pembatal-pembatal atau penghalang-penghalang ibadah. Ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan perintah atau larangan. Iya. Apa contohnya hukum wad'i itu? Baik. 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 Contoh misalnya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Iya. Contoh sholat duhur. Kapan sholat duhur itu diwajibkan? Syariat memberikan tanda dengan melalui hukum wad'iyah. Apa tandanya? Tergelincirnya matahari. Kalau 12.00 kan biasanya pas di atas kepala matahari. Ini tidak boleh sholat di situ. Harus tergelincir sedikit. Intinya, tergelincirnya matahari di waktu duhur, di waktu siang, ini tanda yang syariat tetapkan, yang dengannya seseorang bisa tahu apa? Masuknya waktu sholat duhur. Paham ini? Ini hukum wad'i. Ya, jadi tidak berhubungan dengan perintah dan larangan. Kita ini tidak diperintah untuk menggelincirkan matahari supaya kita bisa sholat duhur. Tidak ada perintah dan larangan di sini. Nah, hanya tanda yang diberikan oleh syariat. Tayyib. Yang terakhir, siapa itu mukallaf antum? Yang tidak pakai songkok antum. Siapa itu mukallaf? Baik, sampingnya antum. Pakai peci hijau antum. Baik, orang yang dibebani oleh syariat. Ma min sya'nihim at-taklif. Siapa saja yang diperintah atau dibebani oleh syariat di dalam perkaranya. Nah, berarti dari sini masuk siapa? As-shaghir wal majnun. Anak kecil dan orang gila. Hanya saja anak kecil dan orang yang gila ini, walaupun asalnya dia ditaklif, dibebani oleh syariat, tapi ada penghalangnya. Apa itu? Yang pertama anak kecil karena dia belum balik, belum mumayyiz. Kemudian yang kedua orang gila karena dia tidak berakal. Siapa yang hafal haditsnya? Baik, anta fadhal.
rufi'a رفع القلم عن الثلاثة طيب عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي عن الصبي عن الصبي حتى تلتحم يحتلم يحتلم وعن عن المجنون حتى يعقل. طيب. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Diangkat pena. Apa maksudnya? Diangkat kewajiban itu. Taklif dari 3 orang. Siapa mereka? Yang pertama anin naim. Dari orang yang tidur hatta yastayqid, sampai dia bangun. Kenapa? Karena hilang akalnya juga. Yang kedua siapa? Wa anis sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia apa? Yahtalim, ihtilam. Balik. Mimpi basah ya. Kemudian yang ketiga siapa? Anil majnun hatta yakil. Dari orang gila sampai dia berakal. Kalau hilang penghalangnya, anak kecil sudah balik, orang gila berakal. Wajib tidak bagi dia sholat? Wajib, karena sudah masuk dalam mukallaf. Tayyib. Kita masuk hari ini, siapa yang mau baca? Fadhal. Tayyib. Yakfi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aqsamul ahkami syar'iyyati. Jenis-jenis hukum-hukum syar'i. Iya. Kata beliau rahimahullah, tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain. Hukum-hukum syar'i itu terbagi menjadi 2 bagian. Taklifiyah dan wad'iyah. Ya, ada yang taklifiyah, bentuknya apa? Pembebanan. Ya, ada beban di situ, perintah. Ya, dan ada bentuknya wad'iyah, penetapan. Apa maksudnya? Penetapan dari Allah berupa tanda-tanda yang telah kita isyaratkan sebelumnya. Tayyib. Dan pembagian ini adalah pembagian faidah, pembagian sesuai dengan madhab jumhur al-ulama. Ya, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum itu hanya hukum taklifiyah saja. Tayyib, lanjut. Tayyib, yakfi. Kemudian kata beliau merinci sekarang. Beliau akan menjelaskan apa saja hukum taklifiyah, kemudian setelahnya beliau akan menjelaskan apa saja hukum al-wad'iyah. Kata beliau, "Fat-taklifiyatu khamsatun." Adapun hukum taklifiyah yang bentuknya perintah, ya, pembebanan syariat itu ada 5. Yang pertama al-wajibu, wajib, wal mandubu, mandub atau biasa dikatakan dengan sunnah atau dinamakan juga mustahab. Wal muharram, yang haram. Wal makruh, makruh. Yang terakhir apa? Wal mubah. Tayyib. Lanjut. Yusabu apa ini? Yusabu fi'il apa? Ma'lum atau majhul? Majhul. Berarti kalau ada isim setelahnya apa itu? Naib fa'il. Apa i'rabnya dari fa'il? Marfu. Tayyib. Tayyib. Tayyib, yakfi. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fal wajibu, setelah beliau menyebutkan aqsam al-ahkam at-taklifiyah, jenis-jenis hukum-hukum taklif, ya, yang dimana ada 5, beliau menyebutkan satu persatu dan akan menjelaskannya. Yang pertama kata beliau fal wajibu, adapun wajib. Apa definisinya? Kata beliau lughatan, secara bahasa as-saqit wal lazim.
bermakna yang jatuh dan yang tetap. Ya, jadi sesuatu itu dikatakan dia wajib secara bahasa ya. Ya, dan ini beda dengan ta'rif cara istilahnya. Dan yang kita perlukan apa? Ta'rif istilahnya. Ya, hanya saja disebutkan makna bahasanya sebagai pelengkapnya. Ya kan? Perlu diketahui makna sesuatu itu secara bahasa. Nah, secara bahasa dia bermakna yang jatuh dan yang tetap. Ya. Apa dalilnya? Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang unta yang disembelih. Ya, unta kan disembelih itu dengan cara berdiri. Ya kan? Bukan dibaringkan, tidak. Diberdirikan dia. Kemudian nanti ditusuk bagian sininya, lehernya. Dinahar namanya. Makanya beda hukum sapi dengan kambing dengan unta. Kalau sapi dengan kambing itu di apa namanya? Didabah. Disembelih. Ya kan? Disembelih. Nah, digerek istilahnya kan? Nah, kalau unta dinahar, ditusuk dia punya di sini kerongkongan. Nah, inti pembahasan kata Allah di sini kapan unta itu bisa dimakan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza wajabat junubuha. Ya, kalau telah wajib atau telah jatuh dia. Kalau unta itu telah jatuh setelah dia disembelih maka boleh dimakan. Intinya wajabat di sini. Kata wajabat apa artinya? Jatuh, saqatat. Nah, ini dalilnya. Wajib bermakna as-saqit. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini istilah ulama usul fikih, wajib adalah apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk ilzam, pengharusan, kas-shalawatil khams, seperti diwajibkannya salat 5 waktu. Sama dengan kita sebutkan sebelumnya. Di antara amar atau tolab itu ada tolabul fi'li. Dan tolabul fi'li itu ada yang dinamakan ala wajhi al-ilzam. Inilah dia, wajib. Jadi sesuatu yang wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi di atas bentuk keharusan. Tidak boleh tidak. Nah, ini namanya wajib. Seperti pengwajiban apa? Salat 5 waktu. Kemudian kata beliau, fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah. Kalau kita sudah tahu bahwa wajib itu adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, maka keluar darinya apa? Al-muharram, makruh dan mubah. Keluar muharram dan makruh, kenapa? Karena dia tidak diperintahkan. Begitu pula apa? Mubah. Mafhum ini? Baik. Kemudian kata beliau wa kharaja biqaulina ala wajhi ilzam al-mandub. Adapun dari ucapan kami ala wajhil ilzam, perintah yang berbentuk keharusan, keluar darinya apa? Al-mandub, sesuatu yang sunnah, disunnahkan. Kenapa? Karena walaupun dia diperintahkan sama dengan wajib, hanya saja perintah untuk sunnah itu apa? Ala wajhi ghairil ilzam. Mafhum ini? Tidak harus. Nah, inilah yang membuat dia berbeda dengan wajib. Perhatikan, karena dia sama-sama diperintahkan ini. Hanya saja kalau wajib, perintahnya harus, tidak boleh tidak. Adapun sunnah, perintahnya itu tidak harus. Tapi apa? Ala sabil al-afdoliyah. Ya, lebih utama kalau dilakukan. Ya. Kemudian kata beliau, wal wajibu. Nah, sekarang setelah beliau membawakan ta'rifnya, pengertiannya, beliau membawakan hukumnya. Ya kan? Apa hukum perbuatan yang wajib itu? Kata beliau, wal wajibu yusabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Sesuatu yang wajib, ya. Orang yang melakukannya, kata beliau, yusab, akan dibalas, diganjar, diberikan pahala. Tapi dengan syarat, kalau dia lakukan imtithalan, ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisinya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Iya. Perlu diperhatikan. Jadi kewajiban itu ya, asalnya memang
seseorang yang melakukannya akan dibalas oleh pahala. Tapi dengan syarat, kalau dia melakukannya apa? Karena Allah. Kalau riya, masuk tidak? Tidak. Maka tidak akan dibalas pahala. Ini bagi orang yang melakukannya. Adapun orang yang meninggalkannya, kata beliau, wa yastahiqul iqab. Dia berhak untuk disiksa. Nah, di sini perlu kita perhatikan, di antara ulama ada yang mendefinisikan atau menghukumi perkara yang wajib itu dengan ucapan mereka, dibalas yusabu fa'iluhum imtithalan wa yu'aqab tarikuhu. Mereka mengatakan orang yang melakukan kewajiban dibalas dengan pahala, dan orang yang meninggalkannya pasti dibalas dengan hukuman. Ya. Kalau di sini beliau katakan apa? Yastahiqu, berhak. Tapi kalau di definisi yang lainnya, dia katakan pasti diiqab. Dan yang benarnya yang di sini, yastahiqu al-iqab. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan kewajiban kan termasuk dari dosa. Orang yang berdosa sekarang, apakah kita pastikan dia masuk neraka atau tidak? Tidak. Tahta masyiatillah. Maka yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah ini. Kewajiban itu kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan apakah pasti dapat dosa? Pasti akan disiksa? Tidak. Tahta masyiatillah. Kalau Allah berhak, Allah siksa di hari akhir. Kalau Allah berhak untuk mengampuninya, Allah ampuni. Mafhum ini? Taib. Ini hukumnya. Taib. Kemudian kata beliau, sekarang faedah disebutkan bahwa wajib itu terkadang dinamakan dengan nama yang lain. Apa saja? Kata beliau, wa yusamma. Wajib itu terkadang juga dinamakan dengan apa? Fard. Yang kedua apa? Faridah. Nah, ini juga salah satu nama wajib. Atau hatman, atau lazim. Tayyib. Mafhum ini? Iqra. Tayyib, yakfi. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan tentang wajib, beliau pindah kepada hukum yang setelahnya. Apa itu? Al-mandub. Yang disunnahkan. Apa artinya mandub? Secara bahasa kata beliau al-mad'u, yang diajak. Tayyib. Ini secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah, kata beliau ma'amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam. Baik. Ma'amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam. Sama semua ini? Sama? Ada yang berbeda? Oh la ala wajhi al-ilzam. Tayyib. Afwan. Kata beliau, adapun secara istilah, sunnah, sesuatu yang disunnahkan atau mandub, biasa disebut dengan mandub, adalah sesuatu perkara yang diperintahkan oleh syariat. Sama dengan wajib. Ini kan? Tapi bedanya jumlah setelahnya. La ala wajhi al-ilzam. Tidak di atas bentuk keharusan. Takbir yang lain apa? Ala sabilil afdoliyah. Dalam bentuk apa? Yang lebih utama. Kalau dilakukan lebih utama daripada ditinggalkan. Ya kan? Seperti apa? Karrawatib. Seperti salat sunnah ar-rawatib. Tayyib. Nah, jadi keliru ya orang yang mengatakan tidak apa-apa sunnah ditinggalkan. Ya, karena tidak juga diperintah. Salah. Sunnah itu diperintah. Dan perintah itu asalnya seorang hamba kalau diperintah hendaknya dia melakukan.
Ya kan? Sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga meninggalkan rugi. Ya kan? Dan orang yang meninggalkan ini seakan-akan sudah terlalu banyak pahalanya. Dia tinggalkan amalan-amalan sunnah. Belum tentu amalan wajib kita diterima oleh Allah. Makanya dianjurkan kita untuk menutupi ya, kebolongan itu dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Taib. Seperti apa kata beliau? Karrawatib, salat sunnah rawatib. Taib. Setelah kita memahami definisinya, kemudian beliau mengecualikan apa yang tidak masuk di dalam definisi. Kata beliau, fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal makruh wal mubah. Keluar dari ucapan kami apa yang diperintahkan oleh syariat sama dengan apa yang keluar di wajib. Keluar darinya muharram, makruh dan mubah. Iya kan? Kenapa? Karena tidak diperintahkan. Ya. Muharram dan makruh diperintahkan, tapi dia perintah untuk meninggalkan. Adapun mubah sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al wajib. Dan keluar dari ucapan kami perintah yang berbentuk tidak harus ya, atau tidak berbentuk keharusan apa? Al wajib. Kenapa? Karena wajib diperintahkan, tapi al wajhi al ilzam, dalam bentuk pengharusan. Kemudian kata beliau faedah menyebutkan hukumnya. Wal mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Ya, hukum perkara yang sunnah kalau dilakukan ikhlas karena Allah, ini dengan syarat ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah dan pahala di sisinya. Nah, ini apa? Diganjar oleh pahala. Namun yang meninggalkannya tidak berdosa. Berbeda dengan wajib tadi. Berhak dia dihukum, dia berdosa dan berhak dihukum di hari akhirat. Kalau ini berdosa atau tidak? Tidak. Hanya saja merugi. Karena andai kata kita lakukan, kita dapat pahala. Tayyib. Iya. Kemudian wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa nafla. Mandub ini, sesuatu yang mandub juga terkadang dinamakan dengan nama yang lain. Di antaranya dinamakan dengan sunnah atau masnun atau mustahab atau nafl. Iya. Dan setiap dari kata ini maknanya sama. Tayyib. Iqra. Mafhum ini jelas? Iqra. Tayyib, yakfi. Kemudian kata beliau hukum yang ketiga, al-muharram. Apa itu al-muharram? Secara bahasa al-mamnu, yang dilarang. Ya. Secara bahasa al-mamnu, yang dilarang. Apa dalilnya yang menunjukkan tentang ini? Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Musa. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa harramna 'alaihil maradhi'." Dan kami haramkan kepada Musa al-maradhi. Apa maksudnya haram ini? Kami larang. Ya, kami larang. Adapun secara istilah al-muharram adalah apa yang dilarang darinya oleh syariat
di atas bentuk pengharusan untuk meninggalkannya. Jadi dia adalah apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk pengharusan untuk meninggalkannya. Taib. Seperti apa? Kata beliau, ka'uquq al-walidain, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Jadi yang membedakan antara muharram dengan wajib dari sisi apa? Perintahnya. Kalau wajib dia diperintahkan, kalau muharram dia dilarang. Atau boleh kita katakan haram juga ini termasuk perintah, tapi perintah untuk meninggalkan. Ini yang membedakan dengan wajib. Ya. Adapun dengan mubah, dengan makruh, dia sama-sama dilarang. Ya, hanya saja kalau makruh dia dilarang tapi tidak di atas bentuk pengharusan. Makanya kata beliau setelahnya, fa kharaja biqaulina manha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari ucapan kami, kata beliau, apa yang dilarang oleh syariat, 3 hal. Wajib, sunnah, dan mubah. Kenapa? Karena ketiganya ini tidak dilarang, malah diperintahkan. Ya, adapun mubah maka sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Maka keluar darinya 3 hal ini. Ya. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami bitark al makruh. Keluar dari ucapan kami, ya, larangan yang berbentuk keharusan, apa itu? Al makruh. Kenapa? Karena makruh juga dilarang, hanya saja larangannya tidak berbentuk tidak berbentuk keharusan. Kemudian kata beliau, ini hukumnya. Wal muharramu yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Dan sesuatu yang haram itu siapa yang melakukannya, ya, tapi dengan syarat, perhatikan, selalu perhatikan syarat ini, imtithalan, karena Allah. Ini kan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala. Jadi orang yang meninggalkan keharaman karena Allah dapat pahala. Beda dengan orang yang meninggalkan keharaman karena ajiz, tidak mampu. Ya kan? Mau curi mangga tapi tidak tangga. Ini bukan dia tinggalkan karena Allah, tapi karena tidak mampu. Mafhum ini? Bedakan. Orang yang kedua ini, ya, apakah dia diberi pahala? Tidak, tetap dia berdosa karena niatnya. Mafhum? Jadi perlu diperhatikan niatnya ini, imtithalan. Karena ini yang akan membedakan hukumnya setelahnya. Ya, jadi keharaman itu siapa yang meninggalkannya karena Allah, taat atas perintah Allah, akan dibalas pahala. Berbeda dengan orang meninggalkannya karena tidak mampu. Ini tetap berdosa. Adapun orang yang melakukannya, maka kata beliau yastahiqul iqab, berhak untuk dihukum. Maksudnya apa? Tahta masyiatillah. Dia berdosa, tapi apa? Apakah dia akan diazab di hari akhir kelak? Tahta masyiatillah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa yusamma mahduran wa mamnu'a. Haram juga ini, muharram ini terkadang juga dinamakan dengan mahdur dan mamnu'. Iqra. Al-mubghad. Baik. Istilahan mana anhu syari'u la ala wajhi al-ilzam bitarki kal ahdi istimali wal iqrar biha. Qala bi qawlina mana anhu syari'u al-wajib wal mandub wal mubah. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بترك المحرم والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. طيب yakfi. Kemudian hukum yang setelahnya kata beliau al makruh. Apa itu al makruh? Lughatan al mubghad. Secara bahasa apa yang dibenci. Iya. Adapun secara istilah, manaha anhu syari' la ala wajhil ilzami bitark. Apa yang dilarang oleh syariat tapi tidak di atas bentuk pengharusan. Tidak harus ditinggalkan.
Atau bahasa lainnya apa? Ala sabil al-afdhaliyah. Lebih utama untuk ditinggalkan. Seperti apa itu? Kal akhdhi bisyimali wal i'ta'i biha. Seperti memberi atau mengambil dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri pula. Nah, ini dilarang. Tapi apakah haram? Tidak boleh sama sekali? Tidak. Hanya saja lebih utama kalau kita meninggalkannya. Memberi dan mengambil dengan tangan kanan lebih utama. Kemudian kata beliau, baik, ada di sini faedah ya. Jadi ulama memberikan tambih peringatan. Ya, walaupun sesuatu yang makruh itu lebih utama ditinggalkan dan tidak wajib untuk ditinggalkan. Hanya saja para ulama mengatakan jangan sampai seseorang itu bermudah-mudahan di dalam melakukan sesuatu yang makruh. Ya, di dalam melakukan sesuatu yang makruh. Ya, karena dengan seseorang bermudah-mudahan melakukan sesuatu yang makruh, ini akan menghantarkan seseorang kepada keharaman. Baik. Nah, begitu pula yang sunnah. Ya kan? Jangan seseorang itu bermudah-mudahan di dalam meninggalkan amalan yang sunnah. Karena kata para ulama, bermudah-mudahan seseorang dalam meninggalkan sesuatu yang sunnah itu akan menghantarnya kepada meninggalkan kewajiban. Waliyadzubillah. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian kata beliau, fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari'u al-wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari ucapan kami apa yang dilarang oleh syariat, 3 hal: wajib, sunnah, dan mubah. Kenapa? Karena wajib dan mandub yang sunnah diperintahkan, bukan dilarang. Berbeda dengan makruh dan haram. Dia dilarang oleh syariat. Adapun mubah, kenapa dia keluar dari definisi makruh? Karena mubah sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Kemudian kata beliau, wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarki al muharram. Keluar dari ucapan kami, perintah yang tidak di atas bentuk pengharusan untuk meninggalkannya. Apa yang keluar? Al muharram. Kenapa? Karena muharram dilarang secara harus. Tidak boleh tidak. Harus ditinggalkan. Baik, kemudian hukumnya kata beliau, wal makruh yusabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Adapun makruh hukumnya, siapa yang melakukannya maka akan siapa yang meninggalkannya maka akan dibalas dengan pahala, tapi dengan syarat imtithalan. Kalau dia tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukannya maka tidak akan dibalas dengan dosa. Mafhum ini berbeda dengan haram. Keharaman siapa yang melakukannya maka berdosa. Ya, walaupun nanti di akhirat tahta masyiatillah. Adapun yang makruh, maka orang yang melakukannya pun tidak akan berdosa. Hanya saja ingat tadi tambih dari para ulama, tidak boleh seseorang bermudah-mudahan dalam melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Karena melakukan yang makruh, bermudah-mudahan dengan melakukannya akan menghantar kepada melakukan yang haram. Adapun meninggalkan yang sunnah juga akan menghantarkan seseorang untuk meninggalkan yang wajib. Dan keduanya ini dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan makruh tentang penamaannya. Terkadang makruh itu dinamakan dengan apa? Tidak ada ya? Tidak ada. Afwan. Nah, sekarang yang terakhir al-mubah. Masih ada waktu? Mau diselesaikan ini? Al-mubah? Baik, sedikit. Iqra. Al-mu'. طيب واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا وخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا
nahyun liqaunihi wasilatan limanhi anhu fa inna lahu hukma ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhi wa la yukhriju dhalika an kaunihi mubahan fi asli wal mubahu ma dama ala wasfi al-ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun wa yusamma halalan wa jaizan. Tayyib, jazakumullah khair, Allah yabarik fikum wa hafizakumullah. Tayyib. Yang terakhir al-mubah. Apa itu al-mubah? Secara bahasa al-mu'lan wal ma'dzunu fihi. Ya. Yang diumumkan atau al-ma'dzun fihi, yang diizinkan, dibolehkan. Ya kan? Secara istilah mubah itu sesuatu yang tidak terkait sama sekali dengan perintah dan larangan. Tapi perhatikan, lidzati, secara zatnya, asalnya. Kenapa? Karena akan datang pembahasan setelahnya. Sesuatu yang mubah walaupun itu boleh, tapi kalau dia menjadi wasilah, pengantar kepada suatu maksud, maka hukumnya itu mengambil hukum apa yang dimaksudkan. Jadi asalnya boleh saja sesuatu yang mubah, tidak diganjar oleh pahala dan tidak diancam dengan dosa dan siksaan. Hanya saja kalau dia menjadi wasilah, pengantar kepada suatu maksud, maka hukumnya mengambil hukum yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan dengannya wajib, hukumnya wajib. Kalau sunnah, hukumnya sunnah, dan begitu seterusnya. Mafhum? Tayyib. Maka mubah adalah sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan perintah ataupun larangan lidzati, secara zatnya, asalnya. Ya kan? Seperti apa? Kal akli fi Ramadan laila, seperti makan di malam Ramadan. Ada perintah untuk makan di malam Ramadan? Tidak. Ada larangan? Tidak. Tayyib. Tapi kalau orang yang makan di malam Ramadan, dia berniat supaya kuat beribadah, kuat puasa di keesokan harinya, apa hukumnya? Mengambil hukum maksudnya. Mafhum ini? Tayyib. Keluar dari ucapan kami, kata beliau, apa yang tidak terikat dengan perintah, wajib dan sunnah. Kenapa? Karena wajib dan sunnah diperintahkan. Dan keluar dari ucapan kami, wala nahi, tidak pula terikat dengan larangan. Apa yang keluar? Muharram dan makruh. Kenapa? Karena muharram dan makruh dilarang. Wa kharaja biqaulina lidzati. Sekarang beliau jelaskan tentang apa maksudnya beliau menambahkan lidzati. Keluar dari ucapan kami lidzati, ma law ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Jadi makruh, iya. Hukum asalnya apa? Tidak terikat kepada perintah dan larangan. Tapi keluar dari keadaan itu ketika sesuatu yang mubah itu, sesuatu yang mubah itu terikat dengan suatu perintah atau menjadi wasilah terhadap apa yang diperintahkan. Au nahi, atau dia menjadi wasilah terhadap apa yang dilarang. Ya kan? Fa inna lahu hukma ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhi. Maka hukumnya adalah hukum apa? Maksudnya. Hukum maksudnya berupa perintahkah atau larangan. Mafhum ini? Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl. Tapi bersamaan dengan itu tidak merubah hukum asal sesuatu yang mubah. Intinya mubah itu asalnya dia tidak terikat dengan perintah ataupun larangan. Oleh karena itu seseorang yang melakukannya tidak akan diganjar dengan pahala dan tidak pula akan diancam dengan hukuman. Akan tetapi kalau dia menjadi wasilah, pengantar ya kepada suatu maksud, entahkah itu wajib atau sunnah, makruh, muharram, maka hukumnya adalah hukum apa yang dimaksudkan. Tayyib. Nah, kemudian kata beliau, dan sesuatu yang mubah itu selama dia di atas sifatnya, sifat pembolehan, maka orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala dan tidak pula akan diancam oleh siksaan. Dan yang terakhir, ya, sesuatu yang mubah itu terkadang juga dinamakan dengan sesuatu yang halal atau
jaiz. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.